Kalian bisa kasih pesan gak sih buat adik-adik SMA yang kelas 10, 11, 12 yang pengen masuk arsitektur, itu kira-kira kasih gambaran secara umum. Tahu nggak lo, arsitektur tuh begini loh. Kalau kalian misalkan nggak mau begini, ya begitu. Nah kayak gitu. Sama Intan juga. Kalau psikolog itu kurang lebih kayak gini loh. Kalau masuk psikologi harus sehat mental dulu ya pertama. Berarti orang gila nggak boleh dong. Karena berarti aku nggak boleh. Karena dong. jujur Kak, Ika, pelajarin mental. Farel nggak boleh ya berarti. Ya. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye di program Cincai, Cincong Cama Aye. Nah, di depan Kak Aye nih sudah ada 2 cewek nih ya kan. Ini gak asing lagi, tapi siapa ya kira-kira ya? Kita kenalan dulu kali ya. Oke, dari yang paling kanan dulu nih. Boleh kenalan gak nih namanya siapa, asal dari mana, dan saat ini aktivitasnya apa? Apakah lagi kuliah, apakah lagi magang, ataukah lagi duduk dan seterusnya. Silakan. Oke, assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Jasmine Arindita dari Tangerang. Terus sekarang kesibukannya lagi kuliah. Kuliah di mana nih? Kuliah di UI, jurusan arsitektur. Angkatan tahun? 2021. Oke, sebelahnya? Ya, kenalin aku Intan Amalia Azhara, asal Depok. Untuk kesibukan saat ini organisasi sih. Organisasi apa? Bukan yang serem-serem kan? Bukan Kak. Organisasi apa nih? Boleh tahu nggak? Dia semacam BEM, tapi di bawah BEM. Oh, berarti bom. Enggak ya, enggak. Mau maksa dikit. Oke, BEM bom bim. Oke, maksa dikit ya. Oke. Jadi ini kalian temenan ya? Kok bisa temenan nih? Dari mana nih ceritanya nih? Boleh tahu dulu nggak nih historinya nih? Iya, singkatnya ketemu di Bertapa. Iya, sih. singkatnya kita semua bertemu di Bertapa. Iya. Jadi kalian bertapa di suatu gunung Iya. mencari kitab atau gimana? Enggak lagi bimbel, teman sebimbel ya, Iya, teman sebimbel teman ya. sebimbel. Oke. Terus akrab sampai sekarang, masih komunikasi ya? Masih sering. Nah, oke. Jadi di kesempatan kali ini Kak Aye pengen coba mengulik nih ya kehidupan seputar kampus baik UI maupun kamu organisasinya nanti coba kita jelasin lebih rinci ya. Kita mulai ke panggilan siapa? Jasmine, Yesa, boleh. Jasmine, Yesa, JJ nggak boleh? Itu beda lagi. Selebe. Sorry. Kalau udah ngomong JJ maunya selebe. Oke, lanjut ya. Oke, kita mulai ke Yesa dulu. Iya, Yes. boleh, yes. Kan Yesa angkatan 2021 nih. Dari SMA yang ada di Tangerang. SMA berapa? SMA 1 Kota Tangerang. SMA 1 itu yang paling top ya? Di Tangerang atau SMA 2 di Tangerang? Termasuk favorit sih, tapi kalau top aku kurang tahu deh. Oh, yang penting gua udah lolos UI aja pokoknya ya. Iya, betul. Oke, itu yang penting kan, yang penting. Oke. Yesa pas di awal-awal ngambil jurusan apa nih? Saat Aku ini? arsitektur. Nah, pertanyaan pertama nih, sebenarnya di UI itu kan ada arsitektur ada 2 jenis kan. Arsitektur apa aja sih? Ada arsitektur biasa sama ada yang interior. Kalau Nah. aku ngambilnya yang arsitektur biasa. Nah, kalau yang biasa apa bedanya sama interior? Nah, bisa jelasin nggak nih ke teman bertapa nih, biar tahu nih kan mereka pengen jurusan tapi taunya arsitektur aja nih, tapi nggak tahu bedanya. Silakan, gimana? Jelasin dikit dong. Sebenarnya kalau di UI itu setahu aku ya, yang kita pelajari itu kurang lebih masih sama sampai semester ke, ini maaf banget kalau salah, tapi Iya. setahu aku sampai semester 4 kalau nggak salah. Oke. Itu kita masih digabung tuh, arsitektur biasa dan interior. Oh, itu joinan tuh, masih Iya, gabung. kelasnya masih gabung, studionya masih gabung. Tapi pas udah semester yang agak tinggi, itu baru kita dipisah. Dan iya, kalau singkatnya mungkin simpelnya bedanya antara arsitektur biasa dan interior adalah kalau interior ya mereka lebih fokus ke bagian dalamnya mungkin kayak gitu ya. Oh, Iya. terus kalau yang arsitektur biasa? Mungkin lebih umum, lebih ke ya bagian luarnya, simpelnya kayak gitu sih. Oh, I see. Oke. Itu harus punya kemampuan kayak menggambar nggak sih? Kayaknya nggak harus banget, tapi kalau emang bisa ya itu bakal Nilai apa ya? plus. Iya, nilai plus. Bakal jauh lebih mudah lah dibanding kalau yang belum punya kemampuan gambar kayak gitu. Oke, kita lanjut ke panggilan Intan ya. Iya, Ini Silo ini mahal nih Intan nih. Ah, bukan Intan yang itu ya, beda ya. Nah, Intan kan sekarang lagi organisasi nih. Organisasi yang tadi yang dibilang di bawah BEM BOM ya. Itu organisasi apa nih saat ini nih? Itu Ngapain tuh? Kalau disebutnya namanya LabMA. Jadi dia LabMA. laboratorium mahasiswa. Oke. Jadi dia semacam mempelajari apa kayak semacam pengambilan data atau intinya berhubungan dengan kemasyarakatan sama untuk pengambilan data, survei, bla bla bla. Oke, surveinya berarti orang yang diambil. Ya itu tergantung dari apa yang diarahin sama kakak tingkatnya.
Itu goalnya buat ngambil data apa contohnya misalkan? Waktu itu ini sih untuk wawancara. Kadang kan itu kan ada berbagai divisi. Ah. Kalau aku sendiri itu dia masuk ke divisi yang apa ya? Mohon maaf ini lupa. Ya pokoknya divisi lupa lah ya. Pokoknya intinya. Bukan ya, pokoknya divisi ada lah ya. Terus. Intinya dia ngurus kayak semacam seminar atau wawancara di kampus. Karena kan suka ada acara, kalau di kampus aku ada acara seminar atau wawancara gitu. Oke, tapi jadi untuk bagian yang ngurusnya. ngerti itu diadakan pas lagi liburan. Atau terus aja? Kadang ada, tapi kan bisa online juga. Jadi Oke. nggak cuma offline doang, bisa online juga. Siap. Oke. Aku lanjut ke Yesa nih. Yesa, UI kan terkenal sama organisasinya nih, ya. Udah disuruh nggak sih sama kakak kelas buat demo Kuningkan Jakarta? Pernah nggak sih? Pernah sih. Waduh bahaya nih. Ini berarti nih ya. Yang nongol di TV salah satu anak arsitektur nih ya. Oh enggak. Oh bukan, beda. Itu demo itu ditawarkan. Oh, ditawarkan. Kalau mau ikut silakan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Gitu. Oh. Tapi kalau emang ada yang mau ikut ya itu kita difasilitasi gitu loh. Jadi daftar ke sini terus bawanya ini aja. Jadi nggak yang dilepas lo mau ikut demo ikut aja enggak. Jadi kayak terorganisir gitulah. Oke, ini aku kasih pertanyaan satu buat kalian berdua nih. Kan di awal semester itu kan goal kita memang ke akademik ya. Tapi ada nggak sih beberapa teman atau kalian sendiri itu udah mulai aktif organisasi? Entah organisasi buat penerima mahasiswa baru atau organisasi lainnya. Yesa ikutan nggak sih? Aku ikut organisasi sih. Apa tuh? Aku ikut himpunan, namanya tuh IMA, IMA. Ikatan Mahasiswa Arsitektur. Itu tingkat organisasinya tingkat jurusan. Oh, I see. Itu khusus arsitektur aja ya? Iya, ars sama ars interior. Itu tetap gabung ya, Iya, tetap ya? join. Kalau di Intan ada juga kayak gitu? Ngomong-ngomong nih kayaknya Intan belum nyebutin univ dan jurusan ya Tan dari tadi. Gak penting. Sebutin lah. Nggak apa-apa. Ini kita dong. pengen tahu lingkungannya aja sih. Di psikologi. Psikologi mana Tan? UI. Berarti jangan-jangan aku bisa dibaca nih. Kan psikologi bisa baca orang nih. Psikologi tuh untuk itu ada berbagai bidangnya lagi. Kalau Intan kecenderungan apa? Jadi kan sebenarnya tuh ada dibagi lagi Kak. Dia ada Oke, boleh. Ada klinis, ada psikologi anak, psikologi remaja. Terus? Ada psikologi apa ya namanya tuh ya? Ada yang buat yang menangani bagian kriminal forensik. Oh, itu ada 4 pokoknya. Lebih banyak. Oh, lebih banyak lagi. Tapi kita belum dipelajarin, itu masih Jadi Intan semester awal. belum spesifik ya? Kita belum penjurusan, kita baru belajar psikologi. Nah, ini seru nih, ini seru. Di setiap jurusan gede pasti ada spesifiknya kan nanti kan. Iya, pasti. Begitu juga arsitektur. Ya benar, arsitektur ya, benar ya. Nah, kalau di arsitektur sendiri gimana sih? Itu ada pemecahan lagi nggak sih? Kayak di teknik elektro atau di jurusan lain? Atau arsitektur aja? Kayaknya cuma 2 itu, di arsitektur dan arsitektur interior. Paling kalau mau milih-milih lagi ya di kelas-kelasnya mungkin. Nanti kan ada kelas matkupil kan. Aduh, apa tuh? Mata kuliah pilihan. Oh, kira mat upil ini. Bukan beda ya, beda. Bukan beda. Oke. Beda. Terus Iya, terus. itu kita tuh boleh milih dari semester, aduh ini sorry banget aku lupa. Oke. Dari semester 3 atau 4. Oke, I Kita see. udah boleh milih matkupil sendiri-sendiri gitu. Ngerti. Nah, misalnya kita punya interest di suatu ya pecahan arsitektur tertentu, I see. misalnya soal arsitektur pesisir misalnya. Benar, kita benar, bisa benar. ambil kelas yang itu. Betul. Beda dari yang lain-lain tuh nggak apa-apa. Benar-benar. Ya, paling kayak gitu sih. Sama ya. Agak beda sih. Kalau kamu gimana? Boleh milih dari awal? Semester 2 udah boleh milih. Udah boleh milih? Berarti udah boleh milih jurusan lain? Kalau untuk jurusan lain belum boleh. Oh, Tapi iya, kalau di untuk psikolog ya boleh? tapi masih di ranah psikolog, tapi udah boleh masing-masing gitu. Oke, ini pertanyaan basic nih. Kan misalkan ada adik-adik masih SMA nih. Dia mau masuk arsitektur atau psikolog. Secara basic SMA yang kepake sampai pas kuliah di arsitektur maupun psikolog apa sih? Yesa dulu. Arsitektur, basicnya apa? Lu kalau masuk arsitektur matematika harus bagus atau jangan biologinya ada lu. Nah, gimana? Coba jelasin nih. Kan biar kebayang nih. Yang sampai sekarang itu masih kepake gitu. Basicnya apa? Jujur. Jujur nih suka nih. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, ini aku pribadi. Ya, Kalau- boleh. Kalau pengalaman teman-teman yang lain aku kurang tahu. Ya. Tapi kalau yang aku sendiri aku rasain, Oke. pelajaran masa SMA itu kurang kepake sih sebenarnya kalau Ya, pas sudah di kasihan arsitektur. loh. Kalau di Arsitektur. arsitektur, Oke. karena kebanyakan itu kan kita
kelasnya tuh udah langsung yang menjurus ke arsitekturnya, either itu misalnya kelas studionya atau pengantar arsitektur misalnya, atau media desain digital, itu kan udah bener-bener yang menjurus banget arsitektur gitu kan. Sedangkan kalau lagi di SMA kan masih belajar hal-hal yang umum kayak kimia, fisika, biologi, Berarti ini sejarah, baru banget nih berarti. Iya, ini bener-bener dari baru. awal masuk baru. Iya, baru beneran lebih ke seninya sih. Jadi lebih fokus ke seni, tapi masih ada juga kelas umum yang kelas matematika kayak gitu, namanya tuh Kalkulus bukan? iya kalkulus, betul ya kalkulus. Terus I see. jadi paling yang masih kepake tuh itu sih. Itu aja. Setelah matematika itu, aja. Itu matematika. semester berapa? Semester 1 kalkulus, semester 2 algebra linear. Udah, setelah itu udah gak ada lagi kan? Setelah itu fisika. Oh iya, masih itu ada kepake lagi dong. Iya, tapi maksudnya Belum terlalu. cuma satu itu aja gitu. Oh, Kalau di yang lainnya tapi biologi nggak ada ya? Nggak, biologi nggak Kimia nggak ada juga. Nggak ada. Kalau Intan gimana Tan? Pelajaran SMA yang ke bawah sampai psikolog, kira-kira apa nih Tan? Atau tadi kan Intan bilang survei data, ilmu statistik kepake nggak sih? Atau gimana? Sebenarnya ada, tapi kita nggak terlalu yang rinci banget itu karena kan kita baru magang bahasa kalau di organisasi itu. Tapi kalau untuk pelajaran SMA itu Kenapa? cuma satu, Apa tuh? biologi. Biologi kenapa ya? Biologi dia kan karena psikologi itu apa ya? Percaya kalau misalkan ada faktor genetik untuk mempengaruhi kepribadian seseorang atau faktor-faktor tertentu lainnya. Jadi paling biologi doang sih Kak. Oke. Ini kita ngomong masa depan ya. Sebenarnya baik dari kalian, Yesa maupun Intan, setelah goal selesai nih di arsitektur maupun psikolog, mau ngapain sih? Arsitektur banyak loh. Terus kalian pengen cari sesuatu yang beda, bedanya apa? Kalau Yesa gimana? Atau nanti tergantung Babe nyuruhnya apa? Atau gimana nih? Yesa punya pandangan sendiri gak nih? Pokoknya gue setelah lulus arsitektur gue bakal begini. Atau Kak aku belum kebayang Kak, karena aku udah pusing sama tugas atau gimana? Gimana? Standar sih setelah aku lulus kuliah. Oke, mungkin aku masih bingung antara dua hal. Wah, apa tuh? Mau lanjut S2 atau mau ya udah kerja jadi arsitek. Bentar. Gitu. Di teknik ada Vester kan? Yang langsung S2 gitu ada kan? Ada. Arsitektur masuk juga kan? Aku kurang tahu deh kalau itu. Aku belum cari-cari lagi. Belum cari tahu. Iya. Oke. Jadi masih belum kebayang nih ya. Lihat nanti ya. Kayaknya masih harus lihat nanti dulu. Kalau Intan? Belum ada sih Kak. Atau punya rencana bikin klinik gitu, klinik? Sebenarnya pengennya nanti kerja nggak sesuai sama jurusan sih. Wah, mantap nih. Kenapa tuh? Soalnya kurang sesuai jurusan saya. Oh, pasti gara-gara disuruh mama kan? Oh enggak. Oh, enggak. Oke. Emang nggak sesuai aja. Tapi enjoy ya di dalamnya ya? Lumayan. Oke. Kalian bisa kasih pesan gak sih buat adik-adik SMA yang kelas 10, 11, 12 yang pengen masuk arsitektur, itu kira-kira kasih gambaran secara umum. Tahu nggak lo, arsitektur tuh begini loh. Kalau kalian misalkan nggak mau begini, ya begitu. Nah kayak gitu. Sama Intan juga. Kalau psikolog itu kurang lebih kayak gini loh. Biar teman-teman itu kebanyakan mereka itu sebenarnya masih galau kan. Lu mau masuk apa? Psikolog. Tapi dia nggak tahu psikolog itu dalamnya apaan. Lu mau masuk apa? Arsitektur. Tapi dia nggak tahu begini dan begitu. Nah bisa kasih nggak pesan ke teman bertapa di rumah seperti apa? Yesa dulu. Agak panjang apa Yesa? Ini pesan secara personal ya. Jadi gini, kan Yesa udah 1 tahun nih di arsitektur kan, terus udah ketemu kakak kelas, kakak tingkat, dan udah kebayang dong seperti apa kan, mulai dari suasananya, tugasnya, kemudian apa yang dipelajari dan kedepannya gimana. Nah, kasih gambaran secara umum tentang arsitektur yang saat ini Yesa sedang jalani. Silakan Yesa, menghadap kamera Yesa, silakan. Kalau dari aku mungkin. Ya oke. Gimana? Kalau dari yang aku rasain ya, arsitektur itu kalau di UI itu tugasnya itu kan sifatnya tuh ya banyak dan sifatnya itu project based gitu loh. Jadi misalnya dalam 1 semester kita dikasih 1 atau 2 project yang kita kerjain secara terus menerus dari awal semester sampai akhir. Jadi berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Baru tahu saya, itu namanya project based. Iya, project based. Oke, I see. Biasanya sih dalam 1 semester antara 2 atau 3 project. Kalau di semester 1 itu 2, kalau semester 2 itu ada 3. Nah, terus? Jadi apa ya? Kalau dari yang aku rasain sih ya, karena itu kan project base, bakal lanjut terus yang kita bikin sekarang jadi dasar untuk yang selanjutnya. Jadi harus apa ya? Harus konsisten gitu loh. Jangan berubah-berubah ya? Iya, karena kalau misalnya kita nggak konsisten, kita misalnya
di minggu ini kita lagi males banget nih atau capek banget atau gimana, akhirnya kita udahlah studio agak tinggal dulu, nggak harus semaksimal biasanya, kita kerjain sedapatnya gitu. Nah hasil yang minggu ini bakal dijadiin dasar untuk pengerjaan yang minggu depan. Kebayang nggak Kak? Jadi kalau misalnya dasarnya jelek, ya kedepannya bakal jelek terus gitu loh, nggak bakal maksimal. Aku baru paham. Jadi iya makanya harus bener-bener bagus dari awal. Iya kalau aku ngerasanya gitu sih, harus konsisten, ya udah kerjain bener-bener gitu loh. Iya. Karena kalau kita mess up di satu titik, ya itu bakal apa ya? Jadi kayak snowball gitu, tambah gede nanti jadinya. Ngerti. Iya, gitu. Kalau aku mikirnya gitu sih. Oke. Kalau Intan gimana Tan? Pertanyaan yang sama Yesa tadi. Sebenarnya psikologi tuh kalau masuk psikologi harus sehat mental dulu ya pertama. Berarti orang gila nggak boleh dong? Karena berarti aku nggak boleh. Karena jujur Kak, pelajari mental. Farel nggak boleh ya berarti ya. Karena pelajari mental seseorang tuh berat. Mempelajari bagaimana manusia terstruktur, apa yang dipengaruhi. Karena kan psikologi nggak terlibat hanya mental saja kan. Dia mempengaruhi fisik, kognitif, ilmu otak. Semua dipandang ya, semua dipandang. Oke. Jadi kita harus punya pandangan yang luas juga untuk psikologi. Dan itu poin paling penting, harus sehat mental. I see. Karena emang nggak mudah untuk mempelajari semuanya itu tuh. Apalagi kan kita belum ada praktek psikologi dan itu bisa makan waktu juga. Bisa sampai mungkin gak sampai kedokteran tapi itu cukup lama lah. I see. Jadi aku bisa tarik kesimpulan untuk psikologi berarti untuk orang-orang yang di luar sana masih slebeo ya, berarti nggak cocok ya masuk ya? Sebenarnya bisa. Tapi masih tadi bisa. Sebenarnya bisa. Gimana? Bisa. Cuma bakal terpengaruh. Terpengaruh sama pelajarannya itu. Ini closing nih. FT, bener ya? FPSB. Yang beda dari FT UI sama fakultas yang lain apa? Apakah lebih solid teknik UI? Maksudnya yang kamu rasakan? Ataukah di kampus itu dibuka 24 jam? Kan setiap kampus kan punya gaya masing-masing. Kayak misalkan di fakultas kedokteran, kuliah pulang gitu ya. Mayoritas gitu, dia nggak ada waktu kan. Terus kalau teknik ya Farel jarang mandi misalkan, ya kan udah biasa kan. Nah ya kayak gitu kan. Nah gimana yang kamu rasain? Enggak, aku pengen tahu aja lingkungan di teknik gimana. Kan kamu udah kebayang dong pasti dong. Ini ngekos kan? Atau pulang pergi? Aku masih online. Jadi sebenarnya lupa saya. Baru akan ya? Baru akan. Rencana ngekos ya? Semester 3 yang ngekos. Nah gimana? Berarti belum tahu dong suasananya gimana? Iya sejujurnya aku masih belum pernah ngerasain first hand sih. Kayak gimana sih bedanya FT tuh dengan fakultas lain. Tapi ya paling aku sering denger katanya FT tuh kalau misalnya lagi ada acara-acara supporterannya kenceng, yel-yelnya paling rame. Benar. Terus ya paling kayak yang apa ya, stereotip yang sering tersebar aja sih katanya FT itu kan solid banget dan ya kayaknya sih emang itu benar gitu meskipun aku sendiri belum pernah ngeliat secara langsung. Ngerti. Tapi UI baru akan offline kan sama kan? Iya semester 3 baru offline. Semester ini ya. Komposisi cewek sama cowok di arsitektur banyak mana? Nah kalau itu demen nih 2021 banyakan cewek jauh. Tapi ada cowoknya nggak? Ada tapi cowoknya tuh berapa biji? Biji lagi. Mungkin 1:4. 1:4. Iya. Berarti kalau misalkan cowok masuk arsitektur bakal jadi cowok ke cewek-cewekan gitu. Enggak dong. Soalnya itu terjadi di FKM. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya koko nih badan oke kan. Terus dia begini. Dia enggak bayang enggak, tapi aman ya. Tetap teknik ya. Tetap teknik. Oh ya oke. Kalau itu psikolog pembagiannya gimana komposisi cewek cowoknya? Banyakan cewek juga? Atau ada sama aja? Separuh-separuh. 1:5. 1:5 banyak cewek maksudnya? Banyak cewek? Iya hampir semuanya cewek, didominasi cewek kalau psikologi. Tapi cowoknya ada ya? Cowoknya ada yang. Tapi enggak yang cowok ya? Cowok dan ada yang cowok tapi cowok ada. Ya? Tapi itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Cuma ada beberapa dosen sama teman emang gitu. Menganggap kalau itu tuh biasa. hal yang tidak wajar. Tidak wajar. Yeah. Terus mesti, itu sakit mental kan berarti kan? Sebenarnya tuh kita kan FPSB ya kan. Oh iya. FPSB tuh ya udah mandang ya gimana ya udah selama nggak merugikan orang. Oh ya udah pokoknya gue enjoy aja ya. Ya cuma kan masih ada beberapa orang yang kadang seperti itu. Oke, ini closing nih dari Kak Aye nih buat teman bertapa yang ada di rumah nih. Ini makin panas ya. Oke. Kalian mau memberikan pesan gak nih sih buat teman-teman SMA deh? Kan tadi udah ngasih tahu pesan buat arsitektur kan. Sebenarnya di dunia perkuliahan secara umum itu
itu menyenangkan, menyedihkan, memberatkan atau bagaimana nih? Kalian kasih pesan nih misalkan, lu tahu nggak lu kalau sekarang males nih, masuk teknik nih, tambah males. Enggak gitu, gimana? Coba cerita. Apa tugasnya banyak banget jadi kalian harus berjibaku dan seterusnya. Mas ini closing ya dari podcast kita hari ini. Silakan, lihat di kamera. Iya. Apa nih? Gini-gini apa nih? Yang jelas. Kalau dari aku, pertama aku rasain adalah kuliah itu sangat stressful. Woi, apa tuh artinya? Aku nggak ngerti bahasa Inggris nih. Ikal jago nih ya. Iya, gitu tekanannya tinggi gitu. Tekanan tinggi. Iya, jadi tekanan sama dengan F/A. Enggak. Ya, itu kamat lah yang tahu kalau itu lah. Terus lanjut. Ya, jadi sebisa mungkin pilih sesuatu yang emang kalian tuh suka atau emang kalian tuh bisa gitulah. Jangan kayak pilih sesuatu yang di luar ranah kalian banget, karena kalau emang itu kuliah itu susah gitu loh. Ini aku masih baru sih, tapi yang aku rasain adalah kuliah itu susah. Yes. Jadi kalau udah susah kalian nggak suka, jadi kan agak double kan tekanannya gitu. Jadi ya udah gitu. Oke. Kalau emang kalian suka ya lanjut aja gitu. Mantap. Silakan. Ya sama kayak Yesa. Apa tuh? Kalau mau milih jurusan itu emang harus benar-benar milih yang benar, karena kedepannya tuh bakal susah banget. Banyak tanggung jawab dan tanggungan. Belum dari orang tua, belum keluarga. Jadi waduh ini harus berat banget udah bawa. Ini ngomong udah berkeluarga nih. Tadi bawa keluar psikologi Kak. Psikologi. mahal. Oh ya udah oke. Oke, mungkin itu aja sih yang kita bisa ulik nih dari kedua teman bertapa ini. Ini terima kasih ya udah mau hadir di podcast teman bertapa ini. Tadi masih ingat kan program ini namanya apa? Cincai. Kepanjangannya apa tadi? Nah, ya itulah pokoknya. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di program Cincai. Cincong sama Aye. Jos gandos untuk semua. Dadah di kamera. Applause dong.